Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawadi alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihta'i bil a'dadi al-manni bil lutfi wal irsyadi al-hadi ila sabilir rasyadi al-muwaffiqi lit tafaqquhi fid din man latafa bihi wa ikhtarahu min al-'ibadi ahmaduhu ablagha hamdin wa akmalahu wa azkahu wa ashmalahu وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه أما بعد. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan belajar kita. Ini harus selalu kita syukuri. Karena terkadang biasanya orang punya kesempatan tapi Allah tidak membukakan hatinya untuk belajar. Terkadang juga orang pengen belajar tapi tidak diberi kesempatan. Maka ini harus kita syukuri. Dan kita juga harus tetap menanamkan di dalam diri kita, kita luruskan niat kita belajar itu dalam rangka ibadah, bukan yang lain. Jadi bukan sekedar belajar bahasa seperti bahasa-bahasa yang lain, bukan sekedar pengen saja, bukan karena ikut teman, tapi kita dalam rangka ibadah. Sebagaimana Al-Imam An-Nawawi, beliau pernah menyampaikan, فَإِنَّ الْإِشْتِغَالَ بِالْعِلْمِ مِنْ أَفْضَلِ الطَّاعَاتِ وَأَوْلَى مَا أُنْفِقَتْ فِيهِ نَفَائِسُ الْأَوْقَاتِ. فَإِنَّ الْإِشْتِغَالَ بِالْعِلْمِ مِنْ أَفْضَلِ الطَّاعَاتِ. Sesungguhnya menyibukkan diri dengan ilmu adalah salah satu keutamaan yang paling utama. Salah satu ketaatan yang paling utama. Sesungguhnya menyibukkan diri dengan belajar dengan ilmu adalah salah satu bentuk ketaatan yang paling utama. Wa aula ma unfiqat fihi nafaisul awqati, dan seharusnya di sanalah kita menghabiskan waktu berharga kita. Di sanalah kita seharusnya menghabiskan waktu-waktu terbaik kita. Baik, semoga Allah selalu memberikan taufik dan kemudahan kepada kita semua. Amin. طيب قبل أن نبدأ درسنا أريد أن أقرأ لكن كشف الحضور من دعي اسمها فلتقل حاضرة. Bu Elfi, حاضرة. حاضرة. Ibu Emelda lam tahdur. Bu Tini, ada kabar dari Bu Emelda dan Bu Tini? Juga Bu Umu Fikri, Bu Hernita, Hilda, Indri, Bu Juanita. Hadirah. Hadirah, Ustaz. Nadia. Hadirah. Bu Hayati, Bu Rashidah, ista'adanat. Safira. Hadirah. Baik. Nabas. Semoga yang lain selalu diberi pelindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus selalu menjaga kondisi kita, Om, ya. Di saat-saat seperti ini dan juga sekarang cuacanya ini curah hujannya sedang tinggi. Curah hujannya sedang tinggi, hampir setiap hari hujan. Meskipun seringkali hujannya itu malam, jadi orang nggak terasa. Tiba-tiba pagi sudah basah. Padahal malam itu hujannya memang lebat sekali. Antara jam 12, jam 3.
Selain itu kita juga harus tetap berdoa kepada Allah agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mada darusana? Ya, pindah. Mada darusna fi liqa'ina al-madi? Apa yang kita pelajari di pertemuan yang lalu? Di pertemuan yang lalu saja. Imma wa imma. Imma wa imma. Rumah? Al-harbu. Al-harbu. Sudah itu saja. Iya. Baik. Ahsanti, fatahullah alaik. Dan kemarin juga ada PR. Sebagian alhamdulillah, kebanyakan sudah mengumpulkan alhamdulillah, kecuali yang belum. Dan saya lihat insya Allah tidak ada kendala ibu-ibu, hanya mungkin ada yang perlu diluruskan. Jadi kemarin pekan lalu kita sempat membahas imma wa imma. Kalau ukhoru dan ukhra ini pembahasan sebelumnya sebenarnya. Baik. Imma wa imma dan al-harbu. Lalu PR kita ini at-tamrin al-hadi wal ashrun wa tamrin al-thani wal ashrun. Latihan ke-21 dan latihan ke-22. Baik. Sebelum kita bahas PR-nya, ibu-ibu ada pertanyaan? Hal min soal? Halo? Tidak ada, Ustadz. Tidak ada, Om ya? Baik. Berarti nggak ada masalah di sini. Kita coba jawab. Kita coba jawab satu-satu dulu saja. Satu-satu atau langsung dua-dua? Tadi Bu Elvi, Bu Juanita. Taib. Kita jawab satu-satu dulu. Hawa, Bu Elvi, tafadhali. Hawa, ma ma'na hawa? Atau langsung saja. Bentuk mudhari'nya hawa apa, Om? Yahwi. Hawa yahwi. Ahsanti, fatahallahu alaik. Hawa yahwi. Sempat melihat maknanya juga nggak, Om? Hawa itu. Yahwi. Ma makna yahwi? Di Hiwar kemarin ada nggak? Mengumpulkan. Mengumpulkan? Yakin mengumpulkan? Memadukan sama aja. Memadukan. Tayyib. Ini ibu-ibu kosakata sudah hafal semuanya belum, Om? Yang bab 3? Belum. Belum, Ustadz. Lama. Dihafal, Om ya? Nggak apa-apa, dicicil nggak masalah. Misalkan dicicil satu lembar nggak masalah. Tapi diusahakan dihafal. Begitu, Om ya? Baru 2 kali cicilan, Ustadz. Nggak masalah, Om. Ini dicicilnya jangan per tahun. Itu bukan kredit ini, Om. Jadi dicicilnya kalau bisa, kalau misalkan dicicilnya per hari juga nggak masalah, Om. Misalkan pagi kan ibu-ibu kalau misalkan pagi ada kesempatan bangun tidur atau setelah sholat masih ada kesempatan, ada waktu, dihafalkan 5 nih. Nanti atau sebelum tidur nanti disetorkan, nggak masalah. Nanti kan jadi nggak terlalu berat kalau dicicil. Semoga Allah berikan kemudahan. Di kamus sebenarnya ada, di kamus yang Durusulullah itu Yahwi. Yahwi kalau di kamus itu makna diartikan apa ini tadi? Mengandung. Mengandung. Ini mengandung maksudnya bukan ibu mengandung, bukan? Mengandung unsur ya, Ustadz. Mengandung unsur. Tapi bisa diartikan juga hawa Yahwi itu artinya mencangkup. Begitu, Om ya? Baik. Ada yang menemukan makna yang lain? Tidak ada respon. Kita lanjutkan. Ba'da la dagho. Coba kita langsung ke la dagho-nya. La dagho ke Bu Juanita.
Saya sengaja biar Bu Juanita yang jawab. Ladagho itu fi'il mudhari'nya apa, Bu Juanita? Yuldagu. Masa yakin? Kayaknya Ustadz. Kayaknya. Kalau ladagho itu maknanya apa? Coba kalau ladagho jadi yuldagu, kira-kira Bu Juanita menemukan kejanggalan nggak pada polanya? Yuldagu. Yuldagu itu kira-kira polanya ini fi'lun ma'lum atau fi'lun majhul? Yuldagu. Jadi sepertinya Bu Juanita melihat di hadis sepertinya. Saya justru lihatnya di itu Ustadz, di kamus. Oh, kalau di kamus mungkin ada kutipan hadis la yuldagul mu'minu fi juz'in wahidin marrataini. Atau di sini juga ada. Maksudnya kamus ini Ustadz, yang kamus bab 3. Oh. Itu yuldagu betul, yuldagu yang ada di hadis. Kalau kamus yang lain sempat membuka nggak? Enggak Ustadz. Karena kalau yuldagu itu fi'lun madinya bukan ladagho tapi ludigho. Begitu. Itu fi'lun majhul. Ludigho yuldagu seperti kutiba yuktabu. Ya atau iya? Ya. Nah, itu fi'lun majhul. Kalau ini fi'lun ma'lum, kalau ladagho kira-kira apa? Yaldagu. Yaldagu, ahsant. Kalau ladagho, yaldagu itu maknanya Menyengat, menggigit. ya, kalau ludigho yuldagu Tersengat. Disengat atau tersengat atau tergigit, nggak masalah. Baik. Biasanya ini digunakan untuk hewan berbisa. Bisa kalajengking atau ular. Baik, seperti itu ya? Ya. Ladagho yaldagu. Ahsanti. Fatahallah alaik. Ba'ada Nadia, tafadhali Nadia. Qabado. Qabado itu mudhari'nya yaqbidu. Ahsanti. Qabado yaqbidu. Ahsanti. Fatahallah alaik. Ma ma'na qabado? Qabado yaqbidu. Menggenggam ya Ustaz. Baik, ahsanti. Artinya menggenggam. Tapi kalau misalkan konteksnya berbeda, bisa berubah makna juga. Misalnya, kalau konteksnya, kalau di dalam hiwar kemarin ada misalkan qubidu Rasulullah SAW, itu maksudnya adalah dicabut nyawanya. Bisa bermakna dicabut nyawanya atau mencabut nyawa. Qabado yaqbidu. Qabadallahu. Seperti itu artinya bisa mencabut nyawa. Bisa juga kalau misalkan konteksnya qabado syurtiyul liso. Pak polisi menangkap pencuri. Bisa juga artinya menangkap. Bisa artinya pada dasarnya itu menggenggam. Qabado. Bisa juga nanti artinya berubah menjadi mencabut nyawa. Bisa juga artinya menangkap. Baik. Begitu. Ada pertanyaan, ibu-ibu? Hunaka soal. Tafadhali Safira. Nasaba. Nasaba yansobu. Baik. Nasaba ini sebenarnya fi'lun mudhari'nya ada beberapa macam. Ada nasaba yansibu, ada nasaba yansubu, ada nasaba yansobu. Hasan. Itu Safira mencari di kamus mana? Al-Ma'ani. Al-Ma'ani. Cuma ketemu satu itu saja. Sebenarnya nggak ada harokatnya sih Ustaz. Yakin nggak ada harokatnya? Pakai Al-Ma'ani yang bagaimana? Yang Indonesia Arab. Yang Arab-Arab, jangan Indonesia Arab. Yang Arab-Arab itu biasanya ada harokatnya. Jadi harokat yang penting itu diberikan kalau di yang Arab-Arab.
Tayyib. Bisa nasaba yansubu, nasaba yansibu, nasaba yansabu. Ma ma'ana? Ma ma'ana? Memperbaiki, meluruskan. Meluruskan. Sebenarnya kalau nasaba yansabu itu ada di dalam Al-Qur'an. Oh, di dalam Al-Qur'an wa idza faragta halo. Fansab. Fansab itu dari kata ini. Insab kan itu aslinya. Fansab. Di kamus lelah, Ustaz. Tayyib. Di kamus Durusul Lughah Bukan, Ustaz. Di kamus mana? Kamus Mahmud Yunus. Yunus. Artinya Lelah. lelah. Wa idza faragta fansab. Itu maksudnya berusahalah, berlelah-lelahlah gitu. Itu bisa seperti itu maknanya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Nusibat ini dari kata nasaba juga. Nusibat itu fi'lun majhulnya. Nusibat itu kalau di sini nasaba yang di ayat wa ilal jibali kaifa nusibat, nasobanya itu apa? Meluruskan atau menancapkan. Kalau yang lain misalkan nasaba yansubu, nasaba yansibu, nasba. Bisa meninggikan, bisa meluruskan. Oh ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini bisa diharokati 3 ya. Bisa nasaba yansubu, bisa nasaba yansibu, bisa nasaba yansabu. Baik, kita lanjutkan. Saroko, kembali ke Bu Elvi. Kita jawab dua-dua saja biar lebih cepat. Saroko dan solaba. Tafadhali Bu Elvi. Saroko yasrihu solaba yaslubu. Baik. Saroko yasriqu ma ma'ana? Pencuri ya. Mencuri. Mencuri ini kata kerjanya. Kalau solaba ini bisa solaba yaslubu, bisa solaba yaslibu. Maknanya apa? Apa makna solaba? Baik. Ma makna solaba? Ibu-ibu? Bu Elvi? Menyalip ya, Ustaz? Bisa menyalip. Bisa menyalip. Menyalip di sini maksudnya salib ya. Salib yang digunakan biasanya orang Kristen itu. Itu kan biasanya dulu memang pada zamannya itu digunakan untuk menghukum orang, diikat biasanya seperti itu. Ya, itu istilahnya itu solaba yaslibu. Atau solaba yaslubu. Bisa juga kalau misalkan tadi saya membaca punya Nadia, artinya apa Nadia selain menyalip? Mengeraskan. Kalau mengeras itu soluba yaslubu. Soluba yaslubu itu mengeras. Baik. Solbun kan keras, keras itu sifat keras itu kan solbun. Tapi kalau solaba itu maknanya menyalip. Gitu. Baik. Ba'da Bu Juanita, tafadhali ar-raqam ba'daha. Mana'a wa sarra. Mana'a yamna'u, Ustaz. Mana'a yamna'u, ahsanti. Mana'a yamna'u, ma makna mana'a yamna'u? Menahan. Bisa menahan, bisa mencegah, bisa melarang. Begitu ma makna sarra? Kita mudhari'nya dulu, maafan. Sarra, mudhari'nya apa? Yasirru. Sarra yasirru, yakin Sarra
Itu buka kamus itu, Om. Iya, Ustaz. Sarro di kamus mana, Om? Ya, Mahmud ini, Ustaz. Baik, nggak masalah. Sarro itu ada jawaban yang lain dari ibu-ibu yang lain? Ya, suruh. Baik. Sarro itu umumnya fa'ala yaf'ulu wazannya. Sarro yasurru. Sarro yasurru. Atau bisa juga sarro yasarru. Kalau sarro yasurru maknanya apa Ibu? Bu Juanita? Kalau sarro yasurru atau Bu Juanita dulu tadi, sarro yasirru kalau di Muhammad Yunus apa Om maknanya Om? Menggembirakan ya Ustaz. Baik. Mengembirakan biasanya pakai sarro yasurru. Membahagiakan, mengembirakan. Sarro yasurru. Yasurruni maji'uka. Kedatanganmu membuatku gembira. Yasurruni maji'uka. Itu yasurru biasanya. Biasanya seperti itu. Nggak tahu kalau di sana ada kesalahan, Allah alam. Tapi kalau yasarru, apa maknanya yasarru? Adanya yusarru, Ustaz. Yusarru itu fi'lun majhulnya. Yusarru itu fi'lun majhulnya. Jadi surro yusarru. Surro yusarru itu fi'lun majhulnya, digembirakan. Begitu Om ya? Kalau yasarru itu bisa mengadu, bisa mencelakai. Tapi biasanya sarro yasurru. Sarro yasurru ini fi'lun ma'lum. Sarro yasurru maknanya mengembirakan. Begitu Om ya? Ada pertanyaan Ibu-ibu? Hal min soal? Laisa hunaka soal? Baik. Kita lanjutkan ke tamrin selanjutnya, PR selanjutnya di sana at-tamrin ats-tsani wal 'ashrun. Latihan ke-22. Kita lihat di sana perintahnya hati jam'al asma'il atiyati. Sebutkan bentuk jamak dari kata-kata berikut. Baik, gilirannya Nadia kita jawab dua-dua lagi. Atau tiga-tiga juga nggak masalah. Ke samping tadi jawabnya. Harbun, juhrun, dan qa'idatun. Silakan, tafadhali Nadia. Harbun, mahrabun. Mahrob. Gak yakin sih. Apa? Gak yakin juga. Bagaimana? Mahrabun tapi gak yakin juga sih. Nah, itu dapat dari mana? Soalnya kayak nggak nemu yang ada harokatnya gitu. Soalnya ada yang artinya mihrab juga jadi bingung. Kalau mihrab ntar dalam mihrab cinta. mihrab itu yang ada di masjid itu mihrab. Iya. Kalau harbun itu artinya perang. Harbun itu jamaknya apa ya, Ibu? Ada yang menemukan? Al-hurubu ya Ustaz. Al-hurub, harbun, hurubun. Harbun, hurubun pakai jamak taksir. Seperti faslun, fusulun, harbun, hurubun, sama. Najmun, nujumun, sama, polanya sama. Begitu Nadia ya? Harbun, hurubun. Kalau juhrun? Juhrun, juhurun. Juhrun ini jamaknya ada, bisa kita menggunakan tiga kemungkinan jamak, tiga bentuk jamak. Juhrun, juhurun. Ini yang banyak dipakai. Ada lagi yang lain? Bu Juanita jawabannya apa, Om? Ahjaru. Sekali lagi. Ahjaru.
Kok jadi berubah hurufnya, urutannya? Ajaharu ya Ustaz. Salah. Itu tadi saya juga udah melihat. Oh, iya, Jadi salah. terbalik Salah titiknya, titik ya Ustaz. titiknya ketukar. Kalau hajarun, ahjar. Kalau juhurun, tadi bisa juhurun, bisa ajharun. Bisa juga jiharatun. Bisa juga jiharatun. Jadi tiga bentuk jamaknya. Juhurun, ajharun, jiharatun. Begitu ya. Selanjutnya, tafadhali Nadia, qa'idatun jamaknya. Qawaidu. Qa'idu, ahsanti. Qa'idu itu munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu munsharif. Ghairu munsharif, mamnu' min as-sarf. Jadi qa'idu. Kalau mufradnya qa'idatun, boleh tanwin. Kalau jamaknya polanya jamak sighah muntahal jumu' tidak boleh tanwin. Qa'idu. Baik. أحسنتي فتح الله عليك. بعدها سفيرة تفضلي. وثن ذنب جاسوس. Wathanun awthanun. وثن أوثان. Ini munsharif atau غير munsharif? نعم. Lalu. Muntarif. Munsharif. Jangan ragu. Munsharif. Tadi jawabnya authanun, itu sudah betul. Seperti aqlamun. Qalamun, aqlamun. Wathanun, authanun. Ahsant. Sudah betul itu. Ba'dah dhanbun. Dhanbun dunubun. Dhanbun, dhunubun. Bisa. Ada juga jamak yang lain? Ada yang menemukan? Aznabun. Aznab itu jamak dari apa, Nadia? Zanbun. Yakin? Yakin. Coba. Itu dapat Dari apa ya? Wiktionary. apa? Kamus Wikipedia, Ustaz. Kamus Wikipedia. Iya. Nanti kapan-kapan coba kalau nyari kata seperti ini, bukannya al-ma'ani, yang Arabic. Arabiyah. Baik. Kalau dhanbun itu jamaknya dzunubun, itu dosa artinya. Kalau tadi apa? Aznabun. Adnabun itu adalah bentuk jamak dari dhanabun. Dhanabun itu apa? Dhanab itu artinya ekor. Zail. Dhanab. Dhanab itu ekor. Kalau dhanbun artinya dosa. Di sini dhanbun berarti jamaknya dunubun. Begitu Ibu-ibu ya? Ada menemukan jawaban yang lain Ibu-ibu? Jadi lebih baik cari yang ada harokatnya supaya tidak salah, tidak ketukar. Insya Allah kalau al-ma'ani yang Arabic itu ada harokatnya. Harokat-harokat yang penting supaya kita bisa membedakan apakah ini fathah, apakah sukun, apakah kasroh atau dhammah. Baik, begitu. Jasus, ma jam'u jasus? Tafadhali Safira. Jawasisu. Jasusun jamaknya bisa jawasisu, mamnu' min as-sarf. Jawasisu. Ada bentuk jamak yang lain? Ada bentuk jamak yang lain? Bisa dibentuk dengan jamak muannats salim. Jadi jasusat, jawasis, jasusat. Baik. Ahsanti. Fatahullah alaik. Anda kita kembali ke Bu Elfi. Tafadhali Hidha'un, ahsha, hinatun, lisun. Hiza'un, ahziyatun. Ahdiyatun. Ahsanti. Ma makna hidha'?
hidha yang biasanya buat alas kaki sekolah atau ke kantor. Hidha itu apa, Halo? Iya. Ma makna hidha? Hidha itu apa, Sepatu. Ahsanti, sepatu. Kita lanjutkan. Syahinatun. Jamaknya apa, Sahinatun. Sahinatun. pakai jamak muannats salim ya, mudah ini. Syahinatun. Ma makna syahinah? Artinya? Halo? Ibu-ibu, makna syahinah apa? Gerobak, Ustaz. Gerobak besar tapi ada mesinnya itu apa, Truk ya? Truk. Truk, ya? Truk. Kalau gerobak yang biasanya disebutnya arobah. Arobah. Itu gerobak. Kalau gerobak besar ada mesinnya, Truk. itu syahinah itu. Gitu, ya. Selanjutnya lisun. Lisun. Hah? Lususun ya? Ini pakai kalau jama taksir lususun. Lisun, lususun. Ahsanti. Ada yang menemukan bentuk jamak yang lain dari lususun? Ada yang menemukan bentuk jamak yang lain? Halo? Kayak sama, Ustaz. Sama? Sama? Masa semuanya sama? Lisun bisa laso isu. Laso isu. Lisun, lususun, laso isu. Kalau muannasnya lissotun, lissotun. Pakai jamak muannas salim. Jadi ada beberapa bentuk jamak ya. Ada lususun, laso isu. Kalau jamak muannas salim, lissotun. Baik, ahsanti, fatahullah alaik. Selanjutnya baris terakhir Bu Juanita, tafadhali. Dinun adyanu. Adya, ini mamnu min as-sarf atau bukan, Munsharif atau ghairu munsharif? Munsharif, Ustaz. Munsharif berarti bagaimana? Adyanun. Adyanun, sama kayak tadi. Qalamun, aqlamun, harbun, wathanun, awthanun, dinun, adyanun. Gitu ya. Fatahallahu alaik. Dinun, ma makna din? Agama. Agama. Ada nggak makna yang lain selain agama? Di dalam Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Ad-din, Yaumuddin. Ad-din di situ artinya apa? Memiliki hari. Apa? Hari apa di situ? Yaumuddin. Ad-din di situ maknanya Hari pembalasan. pembalasan, jaza, pembalasan. Bisa diartikan balasan itu sendiri. Bisa diartikan tadi agama. Ada makna yang lain, nanti mungkin kalau ibu-ibu belajar tafsir lebih mendalami itu. Kita lanjutkan. Malbas, jamaknya apa Bu Juanita? Malabisu. Malabisu. Ini baru mamnu' min as-sarf, ghairu munsharif ya. Malabisu karena sighah muntahal jumu' walanya. Mafa'ilu. Malabisu. Ma makna malbas wa malabis? Pakaian. Pakaian, sesuatu yang dikenakan gitu ya, malbas. Ba'da al-akhir, hadithun, jamaknya apa, Ahaditsu. Ahaditsu. Jayid, ahsanti, ahaditsu. Ini mamnu' min as-sarf juga. Baik, hal min soal, ada pertanyaan ibu-ibu? Dari PR yang sudah kita kerjakan dan bahas barusan. Hal min soal? Tidak ada pertanyaan, insya Allah semuanya jelas ibu-ibu ya. Baik. Betul-betul tidak ada pertanyaan ini?
Tidak ada? Tayyib. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Nadkhulu ila darsin jadid. Kita masuk ke pembahasan yang baru. Yaitu sisa pembahasan di bab 3 ini. Ini bab 3 kan banyak pembahasannya, Om ya. Dan insya Allah akan kita selesaikan pembahasan bab 3 hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan. Sisa pembahasan di bab 3 tinggal 2, Om. 2 saja, tidak banyak. 2 itu apa saja? 2 itu apa saja, Om? Yang pertama, al-awwal. Apa Ibu-Ibu? Yang pertama tentang salasu mi'atin wa akhwatuha dan kawan-kawannya. Salasu mi'atin wa akhwatuha. Yang kedua, insya Allah akan kita bahas adalah tentang ismul jinsil jam'i. Fun. Yang kedua tentang ismul jinsil jam'i. Ada pertanyaan Ibu-Ibu? Hal min soal? Belum. Memang belum dijelaskan. Yang pertama kita akan membahas salasu mi'atin terlebih dahulu. Salasu mi'atin. Insya Allah ini tidak susah karena sebelumnya kita sudah mengenal kata ini kan Ibu-Ibu ya? Ya atau iya? Salasu mi'ah. Ya Ustaz. Apa makna salasu mi'atin? 300. 100. 300 sampai 900 itu kan sama. Salasu mi'atin, arba'u mi'atin, khamsu mi'atin, sampai tis'u mi'atin. Sebelumnya kita bahas tulisannya dulu, Ibu-Ibu. Cara menulis mi'ah itu bagaimana? Seperti itu Ustaz. Seperti itu. Ini gaya menjawabnya Safira kayak gitu. Mi'ah, taib. Jadi seperti ini, sebenarnya ada 2 cara. Yang kita ketahui selama ini kan seperti ini, Om ya. Ini yang kita pelajari di Durusul Lughah seperti itu. Mi'atun. Ya atau iya? Ya. Iya. Taib. Sebenarnya ada cara menulis yang lain dan ini yang lebih banyak dipraktekkan zaman sekarang. Kalau kita membaca koran, membaca majalah dan lain-lain, atau bahkan juga kitab-kitab yang dicetak zaman sekarang, itu tulisannya nggak seperti ini lagi, tapi tulisan yang sesuai dengan kaidah normal. Tulisannya seperti ini. Mi'atun. Jadi ada 2 cara menulis kata mi'ah. Begitu Ibu-Ibu ya. Yang pertama, yang kedua. Bedanya apa? Halo? Bedanya setelah alif dan setelah mim nggak ada alif. Taib. Ya itu.
Cara menulis yang pertama ini adalah cara menulis lama yang diterapkan dulu. Yang sebenarnya ini adalah menyelisihi kaidah. Ada tambahan alif. Ini kan aneh sebenarnya, ada tambahan alif tapi di sana bacanya mi'ah, kan begitu Ibu-ibu ya? Sebenarnya alif di sini bukan alif untuk tanda baca panjang. Ini sebenarnya adalah alif tafriq atau alif fariqah. Untuk membedakan tulisan mi'ah dan minhu. Supaya orang bisa membedakan mana yang mi'ah, ada yang minhu. Karena dulu itu kan tidak ada tanda baca kan Ibu-ibu ya. Jadi tulisan mi'ah dan minhu itu sama. Dulu nggak ada titik, nggak ada harokat, nggak ada tanda-tanda baca. Jadi misalkan mi'ah dan minhu, tulisannya sama seperti ini. Ini dibaca mi'ah atau minhu kan gitu. Ini mi'ah atau minhu Ibu-ibu. Mi'ah atau minhu, kan bingung. Karena dulu belum ada tanda baca, maka menggunakan tulisan yang kedua, cara baca yang kedua. Cara menulis yang kedua. Cara menulis yang pertama. Karena dulu tidak ada harokat dan tanda baca, maka dulu menggunakan cara menulis yang pertama untuk membedakan antara mi'ah dan minhu supaya orang tidak salah membacanya. Jadi alif di sini adalah alif untuk membedakan itu ya, alif fariqah atau alif tafriq. Seperti alif pada kata ana. Ana itu ada alifnya atau tidak, Om? Ada. Ada alifnya. Sebenarnya itu bukan untuk tanda baca panjang sebenarnya, Om. Itu untuk membedakan antara tulisan ana dan anna atau an. Mana yang ana, mana yang an atau anna. Gitu ya. Misalkan uridu an adhaba. Bisa jadi kalau orang tidak dibedakan tulisan ana kan, ini bisa dibaca ana. Uridu ana adhab. Kan seperti itu. Demikian juga dengan alif pada wawul jamaah. Wawul jamaah itu kan setelahnya harus ada alif kan, Om ya? Iya atau iya? Ya. Iya. Ini juga untuk membedakan fungsinya antara wawul jamaah dan waw asli. Waw asli yang merupakan salah satu huruf dari fi'il. Begitu. Jadi alif di sini, 3 alif ini adalah alif yang digunakan untuk membedakan tulisan. Alif yang digunakan untuk membedakan tulisan. Jadi mi'ah, cara menulis zaman dahulu itu dengan alif. Dahulu mi'ah itu dituliskan dengan alif. Dan kalau disambung dengan adat sebelumnya, maka seperti salatu mi'ah ini, cara menulisnya harus disambung. Begitu Om ya? Salatu mi'atin itu disambung, cara menulisnya. Tapi karena zaman sekarang sudah ada harokat lengkap, ada tanda baca lengkap, sekarang orang-orang sudah mulai beralih menggunakan tulisan mi'ah yang sesuai dengan kaidah penulisan, yaitu yang kedua ini. Yang kedua ini lebih sesuai dengan kaidah penulisan. Mimnya kasroh, hamzahnya di atas ya. Karena sebelumnya kasroh. Dan jika ditambah adat sebelumnya, misalkan salatu mi'atin, kalau kita menggunakan cara menulis yang kedua, maka tidak disambung. Bagaimana? Salatu mi'atin. Cara menulisnya seperti itu. Salatu mi'atin. Begitu Ibu-ibu ya? Bingung tidak maksud saya? Ini di sini perbedaan penulisan yang pertama dan kedua. Kalau ibu-ibu mungkin pernah mempunyai uang real ratusan berapa gitu.
berapa ratus real misalkan. Itu tulisannya seperti itu. Kalau ibu-ibu perhatikan tulisannya, misalkan khamsu mi'ati riyalin, khamsu. Itu dipisah tulisannya dan menggunakan cara penulisan yang kedua, mi'ahnya. Jadi khamsu dipisah, lalu baru mi'ah menggunakan cara penulisan yang kedua. Itu penulisan modern zaman sekarang. Bingung tidak ibu-ibu maksud saya? Enggak. Enggak, Om ya? Baik. Jadi boleh saja kalau misalkan kita mau menggunakan cara menulis yang pertama, nggak masalah. Ini adalah cara penulisan yang sudah digunakan dari zaman dahulu. Tapi ini sebenarnya agak menyelisihi kaidah. Di sana ada tambahan alif. Alif ini alif tafriq atau fariqah untuk membedakan. Tapi karena sekarang itu tidak diperlukan lagi, kebanyakan sekarang sudah menggunakan cara menulis yang kedua. Begitu ibu-ibu ya? Tayyib. Hal min soal. Ada pertanyaan ibu-ibu? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke permasalahan yang lain dari mi'ah. Kalau barusan penulisan mi'ahnya, sekarang kita lihat di sini salasu mi'atin. Kata salasu mi'atin ini sebenarnya terdiri dari berapa kata, ibu-ibu? 2. Terdiri dari 2 kata. Kata apa saja? Salasu sama mi'ah. Salasu dan mi'ah. Ini afan, ini kalau tulisannya bengkok-bengkok. Kata salasu dan kata mi'ah gitu, Om ya. Astagfirullah, belok sendiri, Om. Mi'ah. Kata salasu dan kata mi'ah. Salasu ini kata yang pertama. Dan yang kedua adalah mi'ah. Kalau kita perhatikan, ini susunan dari 2 kata ini susunan apa, ibu-ibu? Idofah. Mudofun ilaih. Susunannya adalah susunan idofah. Mudofun dan mudofun ilaih. Mudofnya mana? Salasu. Salasu. Dan mi'ah sebagai? Mudofun ilaih. Barusan sepertinya saya mendengar suara Bu Nur Hayati. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Sehat Bu Nur Hayati? Ustaz, ini saya mute-in supaya kadang berisik, kadang lewat, Ustaz. Ya, nggak masalah. Ya. Silakan. Tayyib. Jadi ini terdiri dari 2 bagian, Om ya. 2 kata. Salasu dan mi'ah. Ini susunannya adalah susunan idhofah, mudhofun dan mudhofun ilaih. Salasu sebagai mudhof, mi'ah sebagai mudhofun ilaih majrur. Sebagaimana susunan idhofah pada umumnya, mudhof atau kata yang pertama ini, secara kedudukan i'rab itu tergantung kata sebelumnya. Iya atau iya, ibu-ibu? Iya. Maksudnya bagaimana? Kalau sebelumnya misalkan mengharuskan dia marfu', ya marfu'. Kalau sebelumnya mengharuskan dia mansub, ya mansub. Kalau sebelumnya mengharuskan dia majrur, ya majrur. Kan begitu ibu-ibu ya? Misalkan sebelumnya ada huruf jar, maka kata salasu di sini jadi salasi. Ya kan ibu-ibu ya? Ya. Ya. Kalau misalkan sebelumnya fi'lun, lalu dia menjadi maf'ulun bihi, berarti dia harus mansub. Maka jadi salasa. Begitu kan ibu-ibu ya? Iya. Itu kata yang pertama, mudhof. Mudhof selalu seperti itu, tergantung apa sebelumnya. Jadi kedudukannya tergantung apa yang sebelumnya. Tapi kalau bagian yang kedua yang mi'ah ini tadi sebagai apa ibu-ibu? Mudofun ilaih. Mi'ah itu sebagai mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih itu secara i'rab bagaimana? Majrur. Mudhofun ilaih selalu Kasroh. majrur. Jadi kalau yang kedua, yang mudhofun ilaihnya, kata mi'ah ini tidak mungkin berubah harokat. Pasti kasroh. Pasti
kasroh karena dia sebagai mudhafun ilaih. Begitu ibu-ibu ya? Bingung tidak maksud saya? Halo? Jadi kata yang kedua, yaitu kata mi'ah, kalau tadi salasu itu bisa berubah harokatnya, bisa salasu, salasa, atau salasi, sesuai dengan kedudukan i'rabnya, tergantung apa yang mempengaruhi sebelumnya. Tapi kalau kata mi'ah ini bisa nggak, ibu-ibu, berubah harokat misalkan jadi mi'atan, atau mi'atun, atau mi'atin, bisa tidak seperti itu? Tidak. Tidak. Harokatnya apa kalau begitu? Kasroh. Harokatnya selalu kasroh. Kenapa kok selalu kasroh? Karena dia sebagai mudhafun ilaih. Karena sebagai mudhafun ilaih, makanya selalu majrur, tandanya kasroh. Begitu ibu-ibu ya. Tapi apakah selalu harus kasrotain? Tidak. Tidak. Apakah harus kasrohnya double seperti ini? Tidak. Tergantung susunannya, tergantung susunan kalimatnya. Apakah setelahnya ada mudhafun ilaih lagi atau tidak? Begitu ibu-ibu ya. Ya. Kalau setelahnya ada mudhafun ilaih lagi, berarti ya dia jadi mudhaf lagi. Berarti kasrohnya satu saja kan gitu ya. Misalkan salatu mi'ati riyalin. Kan begitu ibu-ibu ya. Ya. Salatu mi'ati rubiyatin. 300.000. Salatu mi'ati rubiyatin. Tapi tetap kasroh. Gitu ibu-ibu ya. Ya. Tinggal tanwin atau bukan. Gitu saja. Ada yang bingung? Hal min soal? Ada pertanyaan? Hal min soal? Ada yang masih bingung ibu-ibu? Silakan ditanyakan kalau masih ada yang bingung. Halo? Halo? Ada pertanyaan? Tidak. Belum ada. Oh ya, belum ada. Nah, ini kalau salatu mi'atin, ini berlaku juga dengan akhwatuha, dengan kawan-kawannya, saudara-saudaranya, yaitu arba'u mi'atin, khamsu mi'atin, seterusnya sampai tis'u mi'atin. Jadi semuanya hukumnya seperti itu, ibu-ibu ya. Salatu mi'atin, arba'u mi'atin, khamsu mi'atin, sittu mi'atin, sab'u mi'atin, thamanu mi'atin, tis'u mi'atin, itu semuanya hukumnya seperti ini. Kata yang pertama adalah sebagai mudhaf. Dia secara i'rab nanti sesuai dengan apa sebelumnya. Dia bisa mansub, bisa majrur, bisa marfu'. Sedangkan kata yang kedua yaitu mi'ah sebagai mudhafun ilaih selalu majrur. Begitu ibu-ibu ya? Ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba lihat di kitab. Di halaman, kita mulai dari halaman 39, di sana latihan paling bawah, at-tamrin ar-rabi' wal 'ashrun. Latihan 24, di sana kita dijelaskan fi thalathi mi'atin lafdhu mi'atun majrurun bil idhafati. Pada kata thalathu mi'atin, itu terdapat kata mi'ah. Terdapat kata apa ibu-ibu? Mi'atun. Mi'ah. Mi'ah itu selalu majrur karena idhofah. Dia sebagai mudhafun ilaih. Begitu ibu-ibu ya. Jadi kalau kata mi'ah selalu majrur. Tandanya kasroh. Karena sebagai mudhafun ilaih. Sedangkan amma salasun salasun ini tadi bagaimana? Fayu'rabu bihasbil amil. Fayu'rabu bihasbil amil. Maksudnya bihasbil amil bagaimana ibu-ibu? Dia di-i'rab sesuai atau bergantung dengan faktor sebelumnya. Al-amil di sini maksudnya adalah faktor yang mempengaruhi sebelumnya. Begitu ibu-ibu ya. Jadi i'rabnya salatu
itu bergantung pada faktor sebelumnya. Apakah faktor yang sebelumnya menjadikan jar, apakah menjadikan nasab, atau tetap rofa. Seperti itu ibu-ibu ya. Insya Allah masih nggak ada masalah di sini. Baik. Kita lihat contoh di sana. Contohnya. Susunan kalimatnya. Indi 300 riyalin. Indi 300 riyalin. Saya tanya di sini. 3, kenapa di sini dhammah? Kenapa ibu-ibu? Karena tidak ada mempengaruhi. Kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Ini dalam susunan jumlah dia sebagai mubtadaun marfu'un wa huwa mudhaf. Gitu ya. Baik. Yang jawab barusan siapa? Nadia. Ibu-ibu bingung tidak? Jadi seperti ini, kalau kita i'rab dari awal, indi itu jenis kata apa ibu-ibu? Dzaraf kan ibu, keterangan tempat kan ibu-ibu ya? Ya atau iya? Dzaraf, inda, misalnya indal mudiri, inda itu dzaraf. Dzaraf makan, keterangan tempat. Indi itu mudhaf dan mudhaf ilaih, dzaraf di situ ya. Indunnya dzaraf itu sebagai khobar muqaddam, khobar yang diawalkan. Khobar yang diawalkan. Sedangkan 300 riyalin itu sebagai mubtada'nya. Begitu ibu-ibu ya? Bingung tidak? Halo? Jadi 300 di situ sebagai apa ibu-ibu? Mubtada. Sebagai mubtada. Ini kita karena bab 1 kita lewat. Sebenarnya pembahasan belajar tentang i'rab itu di bab 1 ada di. Jadi kalau nanti kita balik ke bab 1, insya Allah kita akan belajar i'rab. Akan kita satu persatu nanti. Misalkan indunnya itu adalah mudhaf dzarf makan. Dzarf makan mudhaf. Mabniun afan. Di sini sebenarnya harusnya mabniun al fathi wa hurrika bil kasrah liishtighal mahal. Jadi di sana di harokati kasroh itu karena menyesuaikan dengan harokat ya. Aslinya kan inda biasanya, inda. Jadi di sini indi karena bersambung dengan ya mutakalim. Jadi kedudukannya indi sebagai khobarun muqaddamun, khobar yang diawalkan. Sedangkan salatu adalah mubtada'un muakhkharun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun wa huwa mudhaf, dan dia sebagai mudhaf. Bingung tidak ibu-ibu? Jadi salatu itu sebagai mubtada muakhkharun yang diakhirkan, marfu' dalam keadaan rafa'. Tanda rafa'nya wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun, dhammah yang nampak, dhammah yang zahir di situ. Wa huwa mudhaf, dan dia sebagai mudhaf. Lalu kata mi'ah sebagai apa ibu-ibu tadi? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih, keadaannya Majrur. Majrurun. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya Kasrah. kasratun zahiratun. Ada lagi kedudukan yang lain selain sebagai mudhaf? Sebagai Selain mudhaf. sebagai mudhaf ilaih, wa huwa mudhaf. Jadi cara mengi'rab seperti itu gambarannya nanti, Om. Jadi kalau mi'ah tadi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun wa huwa mudhaf, dan dia kembali sebagai mudhaf lagi. Baru riyalin ini mudhafun ilaihi yang terakhir Ibu ya. Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. Baik, itu tapi intinya di sini kata salatu ini kenapa kok marfu? Karena sebagai mubtada. Contoh yang kedua di sana, uridu 300 riyalin.
Uridu thalatha mi'ati riyalin. Saya tanya ibu-ibu, kenapa kok di sini thalatha fathah? Karena sebagai Sebagai maf'ulun bihi. Oh, di situ sudah ada jawabannya, mansubun di annahu maf'ulun bihi. Tayyib. Karena sebagai maf'ulun bihi, ahsantunna. Maf'ulun bihi itu keadaannya bagaimana ibu-ibu? Mansub. Mansub, tanda nasabnya Fathah. Tayyib, ahsantunna. Jadi kalau kita urutkan i'rabnya uridu itu apa ibu-ibu? Jenis katanya? Fi'il. Fi'lun apa? Mudhari'. Fi'lun mudhari'un dalam keadaan Marfu. marfu. Jadi urutannya seperti itu kalau kita mau i'rab. Uridu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya Dhammah. dhammatun zahiratun ala akhirih. Lalu thalatha tadi sebagai apa? Oh, Maf'ulun bihi. maf'ulun bihi, keadaannya Mansub. mansubun. Tanda nasabnya Fathah. Baik, seperti itu cara mengi'rab itu. Disebutkan kedudukannya, keadaannya, tandanya. Kedudukannya tadi sebagai maf'ulun bihi, keadaannya mansubun, wa alamatu nasbihi fathah dhahiratun ala akhirih. Fathah dhahirah. Dia tanda nanti juga insyaallah akan kita pelajari di bab 1. Alamat jenis tanda i'rab. Jadi nanti ada yang dhahirah, ada yang nampak, ada yang muqaddarah, ada yang tidak nampak, ada yang mahalli, hanya dalam keadaan saja, dalam keadaan. Biasanya kita sering saya sebutkan juga fi mahalli jarrin, fi mahalli nasbin, seperti itu. Nanti insyaallah akan kita dalami di bab 1. Kita lanjutkan i'rabnya. Mi'ah tadi kedudukannya sebagai apa ibu-ibu? Kita i'rab. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Keadaannya mudhafun ilaih apa? Mudhafun ilaih. Majrurun. Majrurun. Tanda jarnya Wa alamatur raf'i kasrah. wa alamatu jarrihi. Wa alamatur. Majrur. Jadi mi'ah itu mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun. Wa huwa mudhaf. Dilanjutkan seperti itu. Huwa mudhaf. Mudhafun. Baru terakhir riyalin tadi sebagai apa ibu-ibu? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihi keadaannya Majrurun. Majrurun wa alamatur jarrin kasratain. Kasrotun zahiratun ala. Kasratun. Nggak usah disebutkan dua. Langsung aja kasrotun zahiratun. Gitu Om ya? Oh, iya. Nanti supaya ada gambaran juga kalau bab 1 nggak kaget. Ini berarti contoh yang pertama tadi adalah contoh yang dalam keadaan rofa, salasu mi'atin. Contoh yang kedua yang ba dalam keadaan nasab, salasa mi'atin. Kita lihat contoh yang ketiga, yang jim. Ishtaraitu hadhihi as-sa'ata bi salasi mi'ati riyalin. Ini contoh dalam keadaan apa, Om? Jar. Jar. Kenapa kok majrur? Ada huruf jar. Bi. Karena ada huruf jar sebelumnya. Tayyib. Majrurun bil ba. Jadi ba itu adalah kalau kita i'rab harf itu paling mudah, Ibu-ibu. Harfun itu selalu mabni. Bukan mu'rab. Mu'rab itu bisa berubah harokat kan, Om? Kalau harfun itu selalu mabni, tidak bisa berubah harokat. Jadi kalau kita i'rab harfun itu misalkan alba, alba'u harfu jarrin. Kita sebutkan jenisnya dulu. Jenis huruf apa? Harfu jarrin. Lalu mabni ala madza? Mabni tanda binanya apa? Mabniun. Di sini mabni ala madza ibu-ibu? Ba itu? Kasrah. Kasrah. Harfu jarrin mabniun ala al-kasri. La mahalla lahu min al-i'rab. Tidak mempunyai kedudukan i'rab. Jadi semua huruf itu cara mengi'rabnya seperti itu. La mahalla lahu min al-i'rab. Tidak mempunyai kedudukan i'rab. La mahalla lahu. Tidak mempunyai kedudukan min al-i'rab. I'rab. Baik. Gitu Ibu-ibu ya. Ini
Al-ba harful jarrin mabniun ala kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Thalathi, thalathi berarti kedudukannya sebagai apa? Kita sebutkan jenis katanya dulu, ini ism, fi'il, atau harf. Thalathu itu ism, fi'il, atau harf? Isim. Ism, baru kedudukannya. Afan, baru keadaannya. Ismun, marfu'un, atau mansub? Majrur. Ismun majrurun. Ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasrah zahiratun ala akhirih. Thalathi itu ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. Baik, mi'ah sekarang. Mi'ah. Tadi sebagai mudhafun ilaih. majrurun wa alamatu jarrihi kasratun ala akhirih. Bahwa mudhaf. Dan dia juga sebagai mudhaf lagi. Sedangkan riyalin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun ala akhirih. Karena sebelumnya kan sudah sama saja dengan sebelumnya. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan ibu-ibu. Itu tadi contoh penerapan salasunya dalam 3 keadaan. Keadaan rofa, nasab, dan jar. Dan sekalian juga saya barusan mencontohkan i'rab. Kalau misalkan masih belum paham i'rab, nggak masalah. Tapi setidaknya sudah mengenal, nanti supaya di bab 1 tidak kaget. Baik. Jadi nanti akan ada latihan-latihan i'rab insyaallah di bab 1. Untuk salasu mi'atin sendiri dan kawan-kawannya sampai tis'u mi'atin, masih ada yang bingung? Masih ada yang bingung? Hal min soal. Di sini dijelaskan wa mithlu salasi mi'atin, seperti halnya salasu mi'atin, itu hukumnya sama juga. Akhwatuha, kawan-kawannya, saudara-saudaranya itu sama hukumnya. Seperti arba'u mi'atin, khamsu mi'atin, ila tis'u mi'atin. Begitu. Sudah saya jelaskan tadi insyaallah. Baik. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Laisa hunaka su'al, la yujadu su'al, idzan nastamir. Di sini ada latihan dari pembahasan ini. Iqra'il a'dada fi ma yali qira'atan sahihatan. Bacalah bilangan-bilangan berikut ini dengan cara membaca yang benar. Dengan cara membaca yang benar. Baik. Kita coba satu persatu. Bu Elfi, tafadhali arqam al-awwal fi hadzal kitabi. Fi hadzal kitabi mi'ati sabhatin. Qara'tu minha arba'a mi'atin mi'ati sabhatin. Masya Allah, Masya Allah. Arba'a ya, arba'a. Betul. Saya tanya tadi, Bu Elfi kan cara membacanya seperti ini. Fi hadzal kitabi khamsu mi'ati safhatin qara'tu minha arba'a mi'ati safhatin. Betul, pembacanya sudah betul. Fathullah alaik. Saya ingin memperjelas kenapa tadi khamsu mi'ati. Kenapa khamsu bukan karena mubtada ya Ustaz. Ahsanti, karena dia sebagai mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan ibu-ibu ya. Fi hadzal kitab, fi hadza itu jar majrur sebagai khabar muqaddam. Alkitab itu badal dari hadza. Khamsu itu mubtada muakhir. Begitu ibu-ibu ya? Baik. Au qara'tu minha arba'a mi'ati. Kenapa arba'a? Karena sebagai maf'ulun bihi. Ahsanti, maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu keadaannya? Mansub. Mansub. Tandanya?
tandanya fathah. Ahsanti, qara'tu minha 400 safhatin. Nggak bingung Bu Elvia berarti ya? Alhamdulillah. Insya Allah. Insyaallah. Kita lanjutkan ar-raqam ats-tsani. Bu Juanita, tafadhali. Samanut tadhkirati. Bu Juanita. Ya Ustaz. Silakan. Samanu tazkiroti tis'umi'ati dolarin. Ahsanti. Samanut tadhkirah maksudnya tiket. Samanut tadhkirati 900 dolarin. Betul. Tidak salah. Samanut tadhkirati 900 dolarin. Kenapa tapi tis'u? Kenapa marfu'? Kenapa, Karena nggak tahu Ustaz. Karena nggak tahu. Kedudukannya Mubtada Ustaz. apa? Sebagai mubtada. Yakin kalau dia mubtada berarti samanu sebagai apa? Ini yang biasanya itu mubtada itu yang dijelaskan, bukan yang menjelaskan. Kan itu, keterangan itu khobar kan, Om? Ya. Samanu ini sebagai apa, Om? Samanu. Saman, harga. Mubtada. Saman di sini mubtada. Lalu tis'umi'ati dolar itu menjelaskan tentang saman kan, Om? Berarti tadi sebagai apa, Om, kedudukannya? Kayak khobar. Khobar. Karena mubtadanya marfu', khobarnya juga marfu', kan gitu, Om, ya? Ya atau ya? Ya. Ya. Yakin ini, Om? Baik, fatahallah alaik. Betul. Kita lanjutkan. Nadia, tafadhali. Nadia. Ar-raqam ats-tsalits, ishtaraitu. Ishtaraitu hadha siwara bisa ba'imi'ati Junayhin. Ishtaraitu hadha siwar. Ma makna siwar? Ayo, nanti dihafalkan ibu-ibu ya. Kamusnya, Om, ya. Ma makna siwar? Ma makna siwar? Nggak tahu. Siwar itu gelang. Siwar itu gelang. Siwar itu adalah gelang. Kalau kalung, qilabah. Kalau khatam, cincin. Kalau siwar, gelang. Gitu, Om, ya? Siwar. Ishtaraitu hadha siwara bi 700 junayhin. Ma makna junayh? Ma makna junayh? Junayh itu adalah mata uang Mesir. Junayh itu mata uang. Mata uang mana, Om? Mesir. Junayh itu mata uang Mesir. Baik, ishtaraitu hadha siwara bi 700 junayhin. Betul, ahsan. Kenapa Nadia di sana majrur? Karena didahului huruf jar. Karena didahului huruf jar, maka dia sebagai ismun majrur. Tanda jarnya kasroh. Baik. Ba'daha Nur Hayati. Kita coba Bu Nur Hayati. Ar-raqam ar-rabi' yadrusu fi hadhihi al-kulliyati. Tafadhali Bu Nur Hayati. Bu Nur Hayati. Bu Nur Hayati silahkan diaktifkan. Barusan adekku nelpon. Ya apa? Tapi masih teleponnya masih atau sudah? Udah dimatiin tadi tuh. Oh, afan ini. Coba dijawab nomor 4, Om. Yadrusu fi hadhihi al-kulliyati. Yadrusu fi hadhihi al-kulliyati
Sitahmi'ati talibin. Sitta, sitti, sittu. Kuliah. Siti ini kuliati ya. Tuh Ustaz. Yadrusu fi hazihi kuliati siti mi'ati talibin. Jangan terpaku dengan ngikutin seperti itu, Om. Kita lihat kedudukannya sebagai apa. Ibu-ibu yang lain mungkin bisa membantu. Situ mi'ati talibin di sini kedudukannya sebagai apa, ibu-ibu? Maf'ulun bih. Hah? Kuliatin. Sebagai Naat. Kuliatin hazihi. yadrusu fi hadhil kulliyati, di fakultas ini belajar berapa siswa, kan gitu. Berarti kira-kira sit mi'ah talib itu kedudukannya sebagai apa? Sit mi'ah Maf'ulun bihi ya. Maf'ulun bihi itu berarti objek, berarti yang dipelajari, berarti para siswa dipelajari. Jadi siswa Sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Sebagai apa ibu-ibu? Sebagai fa'il. Fa'ilun. Fa'il itu kedudukannya selalu man. Marfo. Selalu man. Marfo. Fa'il itu selalu man. Marfu. Fa'il itu selalu marfu. Fa'il itu selalu marfu. Berarti tadi bacanya bagaimana Bu Nur Hayati? Hazi kuliyati situ mi'atin talibin. Situ mi'ati talibin. Yadrusu ini fi'lunnya, kata kerjanya. Fi hadhil kulliyati, ini jar majrur. Ini keterangannya yang menjelaskan tentang yadrusu. Lalu situ mi'ah, situnya sebagai subjek fa'il. Fa'il harus marfu. Kalau misalkan dibalik, yadrusu situ mi'ati talibin fi hadhil kulliyah. Itu kalau dibalik seperti itu. Tapi kalau jar majrurnya diawalkan, yadrusu fi hadhil kulliyati, situ tetap sebagai fa'il marfu. Situ mi'ati talibin. Begitu ibu-ibu ya? Nggak bingung kan ibu-ibu ya? Ada pertanyaan? Hal min soal, ada pertanyaan ibu-ibu? La. Ustaz, fa'il kan kata Ustaz. Fa'il itu apa? Pelaku. Pelaku dia kan. Fa'il itu subjek. Kalau fi'lun itu kata kerja. Di sini fi'lunnya mana, Om? Fi'lunnya mana, Om? Yadrusu itu fi'lun, kata kerja. Kan urutannya fi'lun fa'il. Fi'lun baru fa'il kan gitu, Om ya? Di sini nggak ada maf'ulun bihi. Tayyib. Ada pertanyaan lagi, ibu-ibu? Hal min soal? Ada pertanyaan? La yujad? Idzan nastamir arqam al-khamis. Tafaddali Safira. Ji'tu ila al-Madinatil Munawwarati 'am Ji'tu ilal Madinatil Munawwarati 'ama 400 wa alfin lil hijrati. Insyaallah, ahsanti. Ji'tu ilal Madinatil Munawwarati 'ama 400 wa alfin lil hijrati. Kayaknya udah disiapkan dari tadi, lancar banget. Kenapa kok di sana majrur arba'i? Kenapa Safira? Kenapa kok majrur arba'i? Karena sebelumnya ada amah. Amah itu apa ya? Mana am? Tahun. Jadi Tahun. susunannya idofah. Ahsanti, karena arba'ah di sini sebagai mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaih majrur. Tanda jarnya kasroh. Ini ama arba'i. Jadi begini. Ini kita belum mempelajari dzarf maf'ulun fihi semester depan insyaallah. Jadi ama ini sebenarnya sebagai maf'ulun fihi. Maf'ulun fihi itu dzarf, baik dzarf makan maupun dzarf zaman. Ini dzarf zaman kan ibu-ibu ya, keterangan waktu. Am.
Ji'tu ilal Madinatil Munawwarati, saya tiba di Madinah pada tahun, ini dzarf makan berarti, dzarf zaman kan Ibu ya. Pada tahun, dan dzarf zaman di sini, di sini sebenarnya dengan setelahnya adalah idhofah. Selain sebagai tadi sebagai maf'ulun fihi atau dzarf zaman, juga sebagai mudhaf, arba'i sebagai mudhafun ilaih. Lalu sebagai mudhaf lagi, mi'atin sebagai mudhafun ilaih. Lalu alfin di sini juga mudhafun ilaih dari lil hijrah. Baik, begitu Ibu-ibu ya? Ada pertanyaan? Hal min soal? Ada yang masih bingung? Silahkan ditanyakan. Tidak ada pertanyaan? Insya Allah sudah jelas ya Ibu ya? Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Kita coba masuk ke pembahasan yang kedua. Yang kedua tadi apa Ibu? Ismul jinsi. Kenapa? Ismul jinsi jama'i. Ismul jinsil jam'i. Ismul jinsil jam'i itu Aku bainahum. Ismul jinsi. Ismul jinsil jam'i itu yang bagaimana Ibu? Ada yang tahu? Atau ada Penisbatannya Ustaz. apa Om? Yang penisbatannya. Sebelumnya kita kemarin sempat mempelajari yaun nisbah ya, atau yaun nasab. Ya atau iya? Ya. Jadi mungkin ada satu hubungannya dengan yaun nisbah atau yaun nasab. Kemarin juga saya menyampaikan ketika membahas yaun nisbah itu, insya Allah nanti akan kita pelajari fungsi lain dari yaun nisbah. Ini sebenarnya. Ismul jinsil jam'i itu sebenarnya apa sih Om? Bukan menisbatkan sebenarnya. Tapi kaitannya dengan jumlah. Makanya di sini jam'i. Saya terjemahkan saja supaya lebih mudah. Ismul jinsil jam'i itu adalah kata yang menunjukkan banyak tapi dalam satu jenis. Bingung tidak maksudnya Ibu? Kata yang menunjukkan banyak tapi dalam satu apa ya? Jenis Jamak yang sejenis ya Ustaz. Jenis dan varian itu lebih umum mana Om? Jenis dan varian itu lebih umum mana? Jenis. Jenis lebih umum ya, varian lebih spesifik. Kayak berarti betul tadi begini, kata yang menunjukkan banyak tapi dalam satu varian, kita gunakan seperti itu saja. Misalkan kata ikan itu kan banyak Om ya, banyak variannya. Ikan itu banyak variannya, iya atau iya? Ya. Itu satu jenis binatang yang banyak variannya. Kalau ada ikan banyak tapi dalam satu varian, misalkan ikan koi saja semuanya banyak. Ini lagi viral ikan koi di atas penggorengan memang. Ibu-ibu sampai ke ibu-ibu belum? Ada ikan koi di sayur. Misalkan ada ikan koi banyak, semuanya ikan koi, tidak ada ikan yang lain, semuanya ikan koi. Kita menggunakan ismul jinsil jam'i. Untuk jamaknya kita menggunakan ismul jinsil jam'i. Menunjukkan banyak tapi dalam satu varian. Demikian juga pohon. Pohon itu kan satu jenis makhluk hidup kan Ibu ya? Variannya banyak. Ada pohon
ada bunga, mawar, dan lain-lain. Ada jenis pohon buah, dan lain-lain. Kalau misalkan ada satu varian pohon tapi jumlahnya banyak. Satu varian pohon tapi jumlahnya banyak. Kita menggunakan ismul jinsil jam'i. Ikan cemara. Misalnya apa? Pisang itu jenisnya kan banyak Om ya. Pohon pisang, jenisnya kan banyak Om ya. Ya atau ya? Ya. Pohon pisang itu jenisnya banyak. Kalau misalkan pisang raja saja, semua pohon yang ada di situ, semua pohon pisang yang ada di situ adalah pohon pisang raja. Kita menggunakan ismul jinsil jam'i. Begitu Ibu-ibu ya? Kamu tidak? Enggak. Enggak. Baik. Kita lanjutkan. Perbedaan antara bentuk tunggal dan bentuk ismul jinsil jam'i itu biasanya dibedakan dengan tak marbutoh atau ya nisbah. Jadi misalkan seperti ini. Dulu ini yang pernah ditanyakan oleh Bu Juanita. Misalkan samak. Samak. Astagfirullah. Samakun ini adalah ismul jinsil jam'i. Kalau dulu Bu Juanita dikasih tahu kalau samak itu bentuk jamak, sebenarnya bukan, tapi ismul jinsil jam'i. Insya Allah nanti di akhir akan kita jelaskan apa perbedaan jam'un. Nanti juga ada ismul jam'i dan ismul jinsil jam'i. Jadi samakun ini adalah ismul jinsil jam'i. Bentuk mufradnya menggunakan tak marbutoh, yaitu apa Ibu-ibu? Samakatun. Samakatun itu kalau satu ekor ikan, kita katakan samakatun. Begitu Ibu-ibu ya? Satu ekor ikan itu samakatun. Tapi kalau misalkan satu jenis ikan tapi jumlahnya banyak, kita katakan samakatun. Begitu Ibu-ibu ya? Bingung tidak maksudnya? Misalkan tadi di kolam itu, misalkan ada ikan mujair. Ikan mujair itu banyak, kita katakan samakatun. Satu ekor itu kita katakan samakatun. Begitu Ibu-ibu ya? Bingung tidak? Halo? Jadi yang satu itu yang sama katun, Ustaz. Yang mufradnya yang satu sama katun, bukan yang samakun. Kalau samakun itu banyak tapi satu varian. Kalau samakatun satu ekor ikan. Begitu Ibu-ibu ya? Jadi yang ismul jinsinya yang samakun, Ustaz. Betul, ismul jinsil jam'inya yang sama kun. Demikian juga dengan misalkan yang lain, misalkan kayak syajarotunnya. Syajarun. Syajarun mufradnya Syajarotun. Syajarotun. Syajarotun ini kalau satu batang pohon itu syajarotun. Syajarotun itu satu batang pohon. Tapi kalau syajarun itu banyak pohon tapi satu varian. Begitu Om ya? Ini kalau yang bentuk mufradnya menggunakan tak marbutoh. Bisa juga bentuk mufradnya itu menggunakan ya unisbah, misalkan arabun. Arabun, Arab itu maknanya adalah bangsa Arab. Arabun itu maknanya adalah bangsa Arab. Berarti banyak kan Om ya? Bangsa Arab kan berarti kan banyak kan? Iya atau ya? Kalau Arabiyun. Arabiyun. Satu orang Arab. Itu satu orang Arab. Begitu Ibu-ibu ya?
Bingung tidak maksudnya? Yang lain lagi misalkan Hindun. Hindun itu bangsa Hindia. Hindun. Bangsa Hindi. Kalau Hindiyun berarti satu orang yang berbangsa India. Begitu Ibu-ibu ya? Bingung tidak maksudnya di sini? Enggak. Baik. Jadi ismul jinsil jam'i, tadi saya jelaskan ismul jinsil jam'i adalah kata yang menunjukkan banyak tapi dalam satu varian. Kata yang menunjukkan banyak tapi dalam satu varian. Perbedaannya antara ismul jinsil jam'i dan bentuk mufradnya adalah biasanya bentuk mufradnya dengan tambahan tak marbutah atau ya unisbah. Begitu Ibu-ibu ya? Saya ulangi lagi. Ismul jinsil jam'i adalah kata yang menunjukkan banyak tapi dalam satu varian. Perbedaannya antara ismul jinsil jam'i dan mufradnya, bentuk tunggalnya adalah biasanya bentuk mufradnya menggunakan tambahan di akhirnya tak marbutah atau ya unisbah. Ada yang masih bingung? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum saya tambahkan? Mungkin ada kasus yang lain? Halo? Halo, Ibu-ibu? Ada pertanyaan? Ya, ada Ustaz. Ada orang? Kalau itu Ustadz, kalau kayak fakihatun itu gimana Ustadz? Fakihatun itu satu. Berarti satunya itu maksud satu jenis juga gitu Ustadz. Jadi kalau kayak fawakihunnya. Kayak tufahun, tufahatun. Tufahatun itu satu buah apel. Tufahun itu satu jenis apel, tapi bisa jadi banyak. Gitu, ya? Baik. Bagaimana, jadi gini Om, mungkin kita mendapati bentuk jamak yang lain, misalnya syajarun dan syajarotun, ini kan masing-masing ada bentuk jamaknya. Syajarun bentuk jamaknya apa Om? Syajarun bentuk jamaknya apa? Syajarotun. Ini syajarotun nih. Syajarun. Syajarun bentuk jamaknya? Ini biasanya Safira cepat buka kamus. Ini Safira lagi siap-siap jadi host. Asjarun. Pernah dengar ini kan Om? Barusan. Asjarun. Lagi belajar. Syajarotun dijamak jadi kan gitu ya. Syajarotun. Ini maksudnya apa? Bedanya apa ini masing-masing? Kalau syajarotun itu satu batang pohon, ya kan Ibu ya? Ya. Satu batang pohon. Kalau syajarun satu jenis pohon tapi mungkin banyak. Ya kan Ibu ya? Satu jenis pohon tapi banyak. Afan, satu varian pohon tapi banyak. Kalau asjarun ini bentuk kayak tafdil. Bukan, asjar itu dari syajar. Jadi dia pohonnya banyak dan variannya banyak. Pohonnya banyak, variannya banyak. Begitu Ibu ya. Paham tidak? Bingung tidak? Kalau syajarun itu satu varian. Kalau asjarun berbagai varian.
Bingung tidak Ibu-ibu? Nggak bingung ya? Syajarotun ini juga bentuk jamak dari satu varian. Syajarotun itu juga bentuk jamak dari satu varian. Ini bedanya kalau syajarun itu ismul jinsil jam'i, kalau syajarotun itu jam'un, bukan ismul jinsil jam'i. Misalkan samakun itu jamaknya apa Ibu-ibu? Samakatun dan samakun kan mungkin bisa dijamak masing-masing. Samakun jadi asmakun, kan Ibu-ibu begitu ya? Samakun jamaknya asmakun, samakatun samakatun. Itu juga seperti itu juga. Kalau misalkan asmakun itu ikannya banyak, berbagai varian, banyak variannya. Samakun itu satu varian, asmakun banyak varian. Samakatun satu ekor, samakatun itu banyak ikan yang banyak satu varian. Berarti kalau dari arti samakun sama dengan samakatun ya Ustadz? Kalau dari artinya. Dari segi makna hampir sama, tapi jenis katanya beda. Jadi kalau samakun itu ismul jinsil jam'i, kalau samakatun itu kalau samakatun itu jam'un. Ada jam'un, ada mufrad kan itu ya? Ada mufrad, ada jamak. Nah, itu kalau samakatun itu jamak. Syajarotun itu jamak. Tapi kalau samakun dan syajarun itu ismul jinsil jam'i. Begitu Ibu-ibu. Bingung tidak Ibu-ibu? Kalau asjarun jamak itu. Asjarun itu jamak. Jamak juga. Jamak, tapi secara makna tadi jamak, tapi variannya banyak. Jamak. Tidak satu varian saja. Ini nggak tahu di bahasa Indonesia ada tidak seperti ini. Bingung tidak Ibu? Kalau masih ada yang bingung silahkan ditanyakan. Pegel kupingnya Jen. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ustadz, jadi kalau mufrad berarti sama katun. Kalau jamaknya sama katun gitu Ustadz. Nah. Kalau samakun itu berarti sebenarnya udah jamak kan Ustadz? Ismul jinsil jam'i. Oh, berarti kita nggak bisa bilang itu jamak ya? Ismul jinsil. Banyak sih sebenarnya, tapi satu varian ya. Satu varian tertentu. Kalau asmak itu banyak varian. Baik, kalau tidak ada kendala di sini, kita mungkin akan membandingkan antara jam'un, ismul jam'i, dan ismul jinsil jam'i. Ada pertanyaan di sini sebelumnya? Sebelum kita bandingkan ketiganya. Halo? Ada pertanyaan Ibu-ibu? Masih ada yang bingung tentang ismul jinsil jam'i? Nah, Ustaz, masih bingung. Bingung yang mana? Agak kurang menyimak, Ustaz. Agak kurang menyimak, lagi sibuk. Tapi masih sibuk nggak? Ntar Ana jelasin juga sama aja kalau masih sibuk. Enggak, udah. Oh iya. Saya ulangi lagi dari tadi saya sampaikan ismul jinsil jam'i tadi apa Ibu-ibu? Kalau kita terjemahkan lah kita dengan bahasa Indonesia. Kata yang menunjukkan jamak tapi dalam satu jenis. Jangan menunjukkan jamak, menunjukkan banyak. Banyak. Kata yang menunjukkan banyak tapi dalam satu varian gitu Ibu-ibu. Kata yang menunjukkan banyak tapi dalam satu varian. Itu disebut dalam bahasa Arab ismul jinsil jam'i. Biasanya bedanya antara ismul jinsil jam'i dan bentuk mufradnya adalah bentuk mufradnya menggunakan tambahan tak marbutah atau ya nisbah di belakangnya. Misalnya di sini samakun itu adalah ismul jinsil jam'i. Bentuk mufradnya
samakatun. Jadi samakatun itu maknanya satu ekor ikan, sedangkan samakun itu satu varian ikan dan mungkin jumlahnya banyak. Begitu Ibu-ibu ya. Selanjutnya ada contoh syajarun. Syajarun dan bentuk mufradnya syajarotun. Syajarun itu ismul jinsil jam'i. Syajarotun ini bentuk tunggal, bentuk mufrad. Syajarotun maknanya satu batang pohon. Kalau syajarun itu satu varian pohon, bisa jadi jumlahnya banyak. Itu Ibu-ibu ya. Sedangkan di sini contoh yang menggunakan yaun nisbah, di sini ismul jinsil jam'inya misalkan arabun. Arabun itu maknanya bangsa Arab. Kalau kita tambahkan yaun nisbah ini menjadi bentuk tunggalnya. Arabiyun itu adalah satu orang yang berbangsa Arab. Contoh selanjutnya Hindun. Hindun ini ismul jinsil jam'i, maksudnya artinya adalah bangsa Hindia. Kalau kita tambahkan yaun nisbah ini bentuk mufradnya Hindiyun, satu orang berbangsa Hindia. Baik. Masih bingung tidak Safira? Ya, Ustaz. Ya, ya. Baik. Lalu tadi kita jelaskan juga bahwasanya sebenarnya masing-masing dari ismul jinsil jam'i dan mufradnya ini masing-masing ada bentuk jamaknya. Misalkan syajarun jamaknya asjarun, syajarotun jamaknya asjarotun. Kalau syajarun jamaknya asjarun, syajarun tadi satu varian bisa jadi banyak jumlahnya. Kalau asjarun ini banyak variannya. Banyak variannya. Jadi asjarun di hutan itu asjarun, pohonnya banyak dan berbagai varian. Kita tidak mengatakan syajarot, tidak. Karena kalau syajaroh tadi satu batang pohon, syajarotun itu juga banyak pohon, satu jenis juga. Secara makna mungkin hampir sama, syajarun dan syajarotun. Syajarun dan syajarotun hampir sama, tapi jenis katanya berbeda di sini. Kalau syajarun itu ismul jinsil jam'i, syajarotun itu jam'un. Jam'un. Yang lawannya mufrad. Mufrad jama'. Samakun, samakatun. Samakun bisa dijamak jadi asmakun. Asmakun itu banyak varian. Jadi ikannya banyak dan berbagai varian. Kalau samakatun ekor, samakatun banyak ekor tapi satu varian juga. Baik. Masih bingung? Masih ada yang bingung? Safira masih bingung? Halo? Safira? Enggak, Ustaz. Ya, baik. Ibu masih ada pertanyaan? Sebelum kita jelaskan perbedaan antara al-jam'u, ismul jam'i, dan ismul jinsil jam'i. Ada pertanyaan? Tidak ada? Halo? Insyaallah tidak ada. Kita coba bandingkan supaya harapannya akan lebih jelas. Mudah-mudahan lebih jelas. Bukan tambah bingung, tapi tambah jelas gitu. Jadi, di dalam bahasa Arab itu ada yang berkaitan dengan jamak itu ada 3. Ada al-jam'u. Yang kedua ada apa tadi Om? Ismul jam'i. Lalu yang ketiga baru tadi ismul jinsil jam'i.
jins. Jangan dikira fa'ul. Ismul jinsil jam'i. Ayat. Apa perbedaan dari ketiganya ini kira-kira? Ada yang tahu, Ibu? Kita jelaskan satu-satu, Ibu-ibu ya. Pertama, jamak dulu. Al-jam. Al-jam, menurut Ibu-ibu, selama ini yang dimaksud jamak itu bagaimana sih, Om? Apa yang dimaksud jamak? Jamak Jumlahnya banyak. jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak, betul. Jumlahnya banyak. Dan dalam bahasa Indonesia juga seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, lebih spesifiknya, madalla ala aktsara min wahidin walahu mufradun min lafzihi. Kata yang menunjukkan banyak. Kata yang menunjukkan lebih dari satu. Walahu mufradun min lafzihi. Ini yang jadi garis besar. Lahu mufradun min lafzihi. Dia mempunyai bentuk tunggal dari lafadznya sendiri. Lahu mufradun min lafzihi. Lahu mufradun min lafzihi. Dia mempunyai dari lafaz tersebut. Jadi ini yang selama ini kita jumpai, misalkan dulu di semester 2. Semester 2 itu kita banyak mempelajari bentuk-bentuk jamak. Jamak itu kan ada berapa jenis, Ibu? Ada 3 jenis. Ya atau iya? Iya. Jamak apa saja? Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Ada jamak taksir. Taksir ini yang paling banyak. Taksir. Yang kedua ada jamak Mudzakkar salim. mudzakkar salim. Mudzakkar salim itu biasanya tambahannya apa, Ibu? Waw dan Waw dan nun. Waw dan nun di akhirnya. Salim. Yang ketiga jamak apa? muannas salim. Jamak muannas salim. Muannas salim. Muannas salim. Misalnya kalau jamak taksir apa, Om? Kutubun. Itu dia mempunyai bentuk mufrad, bentuk tunggal dari lafaz tersebut, yaitu kitabun. Ya atau iya? Ya. Ya, kitabun. Misalkan jamak mudzakkar salim, misalkan muslimuna. Bentuk mufradnya dari kata itu juga, muslimun. Muslimatun. Bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya juga dari kata tersebut, yaitu muslimatun. Itu adalah al-jam'u. Lahu mufradun madalla ala aktsara min wahidin. Kata yang menunjukkan lebih dari satu. Walahu mufradun min lafzihi. Dan mempunyai bentuk tunggal dari lafaz tersebut. Lafaznya sendiri. Baik. Faham Ibu-Ibu ya tentang jamak, insya Allah. Nggak ada kendala, Om ya? Halo? Ya. Baik. Astagfirullah. Tadi saya share. Kok jadi kepencet ini? Astagfirullah. Kepencet. Baik. Sekarang kita coba membahas yang kedua. Kalau yang pertama sudah paham, Om ya? Yang kedua, ismul jam'i sekarang, Ibu-Ibu. Ismul jam'i itu yang bagaimana, Ibu-Ibu? Pernah mendengar, Ibu-Ibu, ismul jam'i? Barusan, Ustadz. Pernah, barusan.
Baik. Kalau ismul jam'i itu adalah kata yang menunjukkan banyak dari satu jenis, tapi tidak mempunyai bentuk mufrad dari lafadznya. Astagfirullahaladzim. Tidak mempunyai bentuk mufrad dari lafadznya. Ma la mufrada lahu min lafzihi. Ma la mufrada lahu min lafzihi. Atau dengan bahasa kita simpelnya, yang tidak mempunyai bentuk mufrad dari lafaz tersebut. Mala mufrada lahu min lafzihi. Tidak mempunyai bentuk mufrad dari lafadznya, tapi menunjukkan banyak. Misalnya apa ibu-ibu? Misalnya qaumun. Apa makna qaum? Sudah jadi bahasa Indonesia kan ibu-ibu ya? Qaum artinya apa ibu-ibu? Kaum. Qaum itu satu orang saja atau banyak orang? Banyak. Qaumun itu adalah contoh dari ismul jam'i. Qaumun itu tidak mempunyai bentuk mufrad dari lafadz qaum. Mungkin juga kalau misalkan kita cari mufradnya bisa Al-mar'u itu satu orang, atau syakhsun satu orang. Kemudian juga misalkan lafadz nisa'un. Nisa'un, apa makna nisa? Perempuan. Nisa itu bentuk banyak atau satu? Banyak, jamak. Nisa'un. Nisa'un itu bentuk mufradnya dari kata nisa atau bukan? Mar'atun. Al-mar'atu atau imra'atun. Berarti kan berbeda kata kan ya? Bukan dari kata nisa mufradnya. Ya. Nisa itu merupakan ismul jam'i. Ismul jam'i dia menunjukkan banyak dari jenisnya, tapi tidak mempunyai bentuk mufrad dari lafadznya sendiri. Bentuk mufradnya dari kata lain. Begitu ibu-ibu ya? Bingung tidak maksudnya di sini? Enggak. Enggak om ya? Itu ismul jam'i namanya. Atau juga terkadang ismul jam'i itu dikatakan ma la farqa baina qalilihi wa katsirihi, yang tidak ada bedanya antara bentuk banyak dan sedikitnya. Tidak ada perbedaan, la farqa baina qalilihi wa katsirihi. Tidak ada bedanya, mau banyak mau sedikit menggunakan lafadz itu. Misalkan lafadz apa ibu-ibu? Lafadz misalkan ma'un. Ma'un, ma makna ma? Apa? Air. Air setetes itu kita katakan ma'un. Air selaut itu juga kita katakan ma'un. Tidak ada bedanya, sedikit atau banyak kita katakan ma'un. Itu juga disebut ismul jam'i. Atau kata selain ma'un misalkan romlun. Romlun, apa makna romlun? Romlun itu pasir. Satu biji pasir kita sebut romlun. Segunung pasir kita sebut romlun juga. Tidak ada bedanya, baik sedikit maupun banyak. Itu juga termasuk ismul jam'i. Meskipun ismul jam'i itu bisa dibentuk jamak, maksudnya jamak yang pertama ini, ya. Bisa dibentuk jamak. Misalkan tadi qaumun, aqwamun, bisa. Ma'un, miyahun, romlun, rimalun, bisa dibentuk jamak. Bisa dibentuk jamak lagi.
Tapi ini adalah ismul jam'i. Ismul jam'i itu ada dua tadi. Ada ma la mufrada lahu min lafdhihi yang tidak mempunyai bentuk tunggal dari lafadznya. Seperti nisa'un, qaumun, atau ma la farqa baina qalilihi wa katsirihi, tidak ada bedanya antara bentuk sedikit maupun jamaknya. Misalkan ma'un dan romlun. Begitu Ibu-ibu ya. Bingung tidak di sini? Halo? Halo? Ibu-ibu. Tidak. Tidak bingung Ibu-ibu ya insyaallah. Sedangkan ismul jinsil jam'i adalah yang kita bahas tadi, yaitu perbedaannya antara bentuk mufrad dan jamaknya adalah bentuk mufradnya menggunakan tambahan tak marbutah atau ya nisbah di belakangnya, dan ini menunjukkan jamak tapi dalam satu varian. Menunjukkan banyak tapi dalam satu varian. Begitu Ibu-ibu ya. Itu bedanya antara al-jam'u, ismul jam'i, dan ismul jinsil jam'i. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Ini sudah adzan. Hal min soal? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, kita sebelum kita tutup, tadi kita lihat dulu. Ini pembahasan yang at-tamrin al-khamis wal ashrun. Latihan ke-25 adalah membahas tentang ini tadi, ismul jinsil jam'i. Al-Yahud, ismul jinsil jam'i. Al-Yahud itu adalah bentuk ismul jinsil jam'i. Ismul jinsil jam'i huwa alladhi yufarraqu bainahu wa baina wahidihi bil ya au bitta. Ismul jinsil jam'i itu dibedakan antara ismul jinsil jam'i dan bentuk tunggalnya dengan ya nisbah atau atta al-marbutah. Contohnya tadi, contoh yang ya, Yahudun Yahudiyun, Arabun Arabiyun, Rumun Rumiyun, Turkun Turkiyun. Turkun itu bangsa Turki. Turkiyun satu orang yang berbangsa Turki. Inglizun bangsa Inggris. Ingliziyun satu orang yang berbangsa Inggris. Contoh dari yang menggunakan tak, samakun mufradnya, samakatun, syajarun tunggalnya, syajaratun, tufahun, tufahatun, ainabun, ainabatun, mauzun, mauzatun, habbun, habbatun. Tayyib. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu? Ada pertanyaan? Enggak. Tidak ada Ibu-ibu ya? Tayyib, alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup sampai di sini. Untuk tugasnya, kalau tugas tulis mungkin kita istirahatkan dulu supaya tugas hafalannya bisa dikejar Ibu-ibu ya. Jadi yang kemarin bab 3 itu belum selesai hafalannya, silahkan dicicil, lalu dilanjutkan ke bab 4. Nggak masalah, kita coba nanti ke bab 4. Tayyib. Ada yang pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada. Tayyib. Sebenarnya ini semester ini itu nanti kita membutuhkan pertemuan yang lebih dari semester-semester sebelumnya. Jadi kalau semester lalu itu kan kita ada tambahan waktu belajar ya, misalkan kita mengambil di hari yang lain dulu, hari apa Hari Selasa atau hari Rabu dulu? Hari Selasa kalau nggak salah. Selasa malam kita belajar. Kemungkinan nanti untuk semester ini juga seperti itu. Semester lalu hari apa ya? Saya lupa. Tapi yang jelas nanti kemungkinan nanti akan seperti itu juga supaya kita bisa selesai belajarnya semester ini. Nanti mungkin bisa dimusyawarahkan ibu-ibu di grup yang nggak ada saya nggak masalah. Nanti mungkin bisa dibicarakan, dimusyawarahkan kira-kira ibu-ibu bisanya hari apa. Insya Allah saya nanti menyesuaikan. Itu saja Ibu-ibu ya. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar mengajar kita. Semoga Allah selalu menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.